Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membahas buku Ada Orang Utang. Dan di bagian penghujung buku kita mengutip tentang masalah zakat utang piutang. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebagian dari kajian seputar masalah zakat utang. Dan mengulang dari kajian sebelumnya bahwa terkait utang, zakat utang. Pendapat yang kuat bahwa utang tidak bisa dijadikan sebagai faktor pengurang nilai zakat. Dalam arti di pembukuan utang itu tidak dijadikan sebagai pengurang komponen yang akan dizakati. Kecuali jika utang itu sudah dibayarkan kepada pemberi utang. Sehingga bisa kita sebut di sini bahwasanya utang ada dua. Yang pertama adalah utang yang telah dibayarkan sebelum membayar zakat. Sebelum bayar zakat. Nah, untuk jenis utang seperti ini bukan komponen zakat. Bukan komponen zakat. Saya sebut komponen zakat adalah harta yang dihitung untuk dizakati. Kenapa dia bukan komponen zakat? Karena ketika utang itu sudah dibayarkan, maka dia pindah hak milik menjadi milik orang lain. Bukan lagi milik yang mendapatkan utang, tapi sudah dikembalikan kepada yang memberi utang. Karena itu tidak dihitung sebagai komponen zakat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah utang yang belum dibayarkan saat bayar zakat. Sehingga ketika ada orang yang zakatnya misalnya di bulan apa? Bulan Shafar. Ada orang yang zakatnya di bulan Shafar. Kemudian dia punya utang dan utangnya belum dibayar sampai akhir bulan Shafar. Maka ini masuk bagian dari komponen zakat. Sehingga dia dihitung. Karena apa? Karena ketika harta itu berada di tempat kita, maka status harta itu disamakan sebagaimana harta kita. Maka kita yang harus membayarkan zakatnya. Baik. Karena itu jika ada kondisi ketika ada orang punya utang dan dia juga punya tabungan. Kemudian saat dia bayar utang, ternyata saldo dari hartanya kurang dari 1 nisab. Maka di posisi ini dia tidak wajib untuk bayar zakat. Nah, yang paling sering terjadi kasusnya adalah ada orang yang punya utang KPR. Jadi utang di sini mencakup umum, ya. Baik utang dalam bentuk utang pinjam uang. Kemudian juga bisa bentuknya utang dalam bentuk jual beli yang belum selesai. Jual beli yang belum selesai. Kemudian utang dagang. Ada orang yang nyetok barang, lalu barang itu belum laku terjual, sehingga duitnya belum bisa dikembalikan kepada pemilik. Semua utang ini dimasukkan ke dalam komponen zakat apabila pada saat pembayaran zakat dia belum dikembalikan. Kasus yang sering terjadi adalah masalah ini, ya.
pinjam uang atau KPR atau jual beli yang belum selesai. Ada orang punya utang KPR. Dia punya utang KPR senilai misalnya anggaplah 300 juta. Utang KPR senilai 300 juta. Kemudian dia punya tabungan. Tabungan yang dia punya untuk tahun ini adalah 200 juta. Ya. Baik. Pertanyaannya, berapa zakatnya? Saya tidak membahas KPR itu boleh ataukah tidak ya. Yang kita bahas ada satu kasus di mana orang punya utang KPR 300 juta karena harga rumahnya 700. Baru dia bayar 400, sisa 300. Dia punya tabungan 200. Yang jadi pertanyaan adalah berapa nilai zakatnya? Baik. Tentu saja yang namanya KPR ini kan mengikuti sistem bank ya. Ikut sistem bank. Di mana bank itu pembayaran cicilan nasabah itu sudah dijadwalkan. Sehingga cicilan bulannya dibuat terjadwal. Terjadwal artinya nasabah tidak bisa menutupi secara langsung. Tapi dia diminta untuk membayar secara tertib sesuai dengan angka yang ditetapkan. Anggap misalnya cicilannya adalah 10 juta per bulan. Baik. Terus bagaimana cara perhitungan zakatnya? Kalau nasabah mau menutupi 300 juta, biasanya bank nggak mau. Malah kena penalti. Sehingga misalnya nasabah menyerahkan 200 juta ini total. Sudah saya serahkan 200 juta, sehingga utang KPR saya tinggal 100. Mungkin bank nggak mau, malah kena penalti. Bapak ikuti saja prosedur kami, SOP-nya adalah Bapak bayar 10 juta per bulan. Bank tidak mau dia diberi melebihi SOP. Dengan harapan agar tidak mengurangi nilai apa? Nilai bunganya. Baik. Betul kayak gitu ya. Ya. Betul. Yang punya pengalaman siapa? Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya Anda bisa membayarkan 200 juta atau 150 lah misalnya. Yang 50 dijadikan sebagai tabungan, yang 150 dipakai untuk membayar utang KPR. Kalau itu bisa, silahkan dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, bank tetap minta, Pak, silahkan bayar sesuai dengan jadwal cicilan. Sehingga kalau jadwal Bapak per bulan itu 10 juta, bayar 10 juta per bulan. Ya. Terus gimana perhitungan zakatnya? Kita perlu lihat komponen zakat. Komponen zakat dalam hal ini adalah tabungan. Tabungan. Ya. Senilai berapa? 200 juta. Baik. Apakah perlu dikurangi utang? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak dikurangi utang? Karena utang 300 juta ini tidak ditutup. Utang 300 juta ini tidak ditutup. Kalau ditutup jadi faktor pengurang. Dipahami ya? Beban ini kan tidak ditutup. Artinya uang 200 juta utuh ada di tempat Anda. Uang 200 juta utuh di tempat Anda mungkin dikurangi dengan cicilan. Nah ini mungkin kalau saya urutkan di sini ya. Dikurangi dengan cicilan senilai 10 juta. Nah, sementara untuk dikurangi utang senilai 300 juta ini tidak dihitung. Bagian terakhir ini tidak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena ini belum ditutupi. Sehingga 200 juta itu utuh. 200 juta utuh. Selain ini ya, yang cicilan 10 juta. Sehingga perhitungannya adalah karena ini tidak dihitung,
Maka jadinya komponen zakat sama dengan 200 juta tabungan dikurangi 10 juta cicilan. Sama dengan 190 juta. Berarti nanti zakatnya adalah minus 2,5%. Baik. Loh Pak, kenapa ini nggak dihitung? Sekali lagi tadi, Anda belum bayarkannya. Kalau Anda bayarkan, intinya mengurangi bagian ini, mengurangi bagian tabungan. Berarti uang yang ada di tempat Anda, tabungan yang ada di tempat Anda berkurang. Kalau tabungannya tidak berkurang, maka dia tetap dihitung sebagai komponen zakat yang utuh. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Utang yang belum dibayarkan saat pembayaran zakat. Sehingga saat Anda menyerahkan zakat, utang itu belum dibayar, berarti utang tidak mengurangi saldo tabungan. Apakah utang yang belum dibayar bisa dijadikan sebagai pengurang nilai zakat? Sebagai ilustrasi, di bulan Syawal tahun 40 Hijriah, Paijo memiliki utang senilai 100 juta. Dia gunakan untuk usaha, dan dia juga memiliki tabungan senilai 100 juta. Pada bulan Syawal 1441, total tabungan Paijo 200 juta. Saya boleh usul untuk penyebutan angka tahun ya. Untuk penyebutan angka tahun ya. Kalau ada orang yang lahir tahun 1980, maka ketika ditanya, kamu lahir tahun berapa? Nyebutnya apa? Tahun 80. Indonesia merdeka tahun 45, gitu ya. 1945. Misalnya terjadi reformasi tahun 1998. Nyebutnya reformasi tahun berapa? Tahun 98. Sehingga orang itu nyebut tahun hanya di angka belakang. Yang 2000 ini belum baku ya. Makanya masih jarang. Tahun berapa? Tahun 1. 2001 kan? Makanya nyebutnya masih lengkap 2001. 2002. Kamu angkatan berapa? 2013. 2015. Jadi dia masih belum baku disebut bagian akhirnya. Tapi kalau tahun 1900-an itu sudah nyebut akhirnya. Baik. Tahun Hijriah biar lebih gampang. Kita itu di angka 14 di depan. Dan ini masih panjang. 14, 41, 42, 444. Masih sangat panjang. Maka untuk memudahkan penyebutan itu, kita semarakkan di masyarakat, sebut bagian akhir. Sekarang tahun berapa? Tahun 41. Tahun 42. Besok tahun 43. Sehingga dengan cara seperti ini akan menyemarakkan orang untuk memudahkan penyebutan tahun Hijriah, biar nggak kerepotan, sebagaimana ketika kita menyebut tahun Masehi, tahun 80, tahun 70, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Di bulan Syawal tahun 40, Paijo memiliki utang 100 juta. Digunakan untuk usaha dan dia juga memiliki tabungan 100 juta. Pada Syawal 41, total tabungan Paijo senilai 200 juta. Pertanyaannya adalah, berapa besar zakat Paijo jika utangnya tidak segera dilunasi? Karena ini utang usaha ya. Dan utang usaha kan biasanya rata-rata orang nunggu sampai barang laku dulu atau sampai dapat untung baru dibayarkan utangnya. Baik, jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika utang Paijo dijadikan sebagai pengurang zakat, utang Paijo dijadikan sebagai pengurang zakat. Berarti harta Paijo yang wajib dizakati adalah 200 minus 100 yang statusnya utang, sehingga sama dengan 100 juta sisanya. Maka nilai zakatnya 2,5% dari 100 juta. 2,5 juta. Nah, jika utang Paijo tidak dihitung sebagai pengurang zakat, maka harta Paijo yang wajib dizakati 200 juta. Yang utuh. Sehingga nilainya 2,5% kali 200, yaitu 5 juta. Baik. Yang jadi pertanyaan, perhitungan mana yang digunakan?
mohon diperhatikan, ini utangnya belum dibayar. Kalau utangnya sudah dibayar ya kita pembahasannya seperti yang pertama kemarin, yaitu bisa mengurangi saldo tabungan sehingga zakatnya berkurang. Nah, ini utangnya belum dibayar. Perhitungan mana yang digunakan? Nomor 1 ataukah nomor 2? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan utang mengurangi zakat meskipun belum dibayar. Utang mengurangi zakat meskipun belum dibayar. Alasannya, utang adalah harta orang lain, bukan harta milik muzaki. Utang adalah harta milik orang lain, bukan milik muzaki. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lama beliau. Dan pendapat lama Imam Syafi'i ketika beliau rahimahullah itu berada di Baghdad. Dan di saat itu beliau ketemu dengan muridnya Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan. Sehingga hubungan Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah adalah cucu murid. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini murid dekatnya Abu Hanifah. Ya, murid dekatnya Abu Hanifah kan ada beberapa dan yang menonjol itu 4. Ya. Di antaranya adalah Abu Yusuf, ya, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Zufar bin Hudzail, ya, dan beberapa yang lainnya. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini termasuk murid seniornya Abu Hanifah dan beliau gurunya Imam Syafi'i. Sehingga Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Muhammad bin Hasan gurunya Imam Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan adalah muridnya Abu Hanifah. Nah, dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim ketika beliau berada di Baghdad. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang mengatakan utang tidak mengurangi nilai zakat. Kita bicara yang belum dibayarkan ya. Utang tidak mengurangi nilai zakat. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya adalah pendapat kedua Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, Qaul Jadid. Kita ulang, pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Qaul Jadid berarti pendapat beliau ketika beliau sudah keluar dari Baghdad, pindah ke Mesir, dan beliau tinggal di Mesir. Nah, ketika beliau berada di Mesir, beliau ketemu dengan Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini sezaman dengan Imam Malik, ahli hadis, faqih, dan sangat kaya, ya, ulama besar di Mesir. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, Al-Laits afqahu min Malikin ghaira anna ashabahu la yuqawimu qawlahu. Laits itu lebih faqih dibandingkan Malik. Cuman ya, hanya saja murid-muridnya tidak melestarikan pendapatnya sebagaimana yang terjadi pada Imam Malik. Karena itu pendapat Al-Laitsi, madhab Al-Laitsi ini tidak bertahan sebagaimana madhab Maliki. Dan keberadaan madhab yang bertahan itu adalah atas peran dari para murid ulama tersebut. Sehingga apakah madhab di dunia ini cuma 4? Jawabannya tidak, ada banyak. Ada madhab Al-Laitsi, ada madhab Al-Auza'i yang dulu pernah berkembang di daerah Andalus, namun kemudian tidak bertahan. Kemudian ada madhab Zahiriyah, ada madhab-madhab yang lain. Jadi madhab cukup banyak. Andaikan yang dominan dulu dan kemudian bertahan adalah pendapatnya Imam Laits bin Sa'ad, mungkin kita akan mengenal madhab Al-Laitsiyah, Al-Auza'iyah dari Imam Al-Auza'i, atau Ats-Tsauriyah dari Sufyan Ats-Tsauri. Namun karena pendapat mereka tidak lestari sehingga banyak ditinggalkan orang, akhirnya tidak nampak sampai sekarang.
Tayyib, kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Qaul Jadid mengatakan bahwasanya utang tidak mengurangi nilai zakat. An-Nawawi rahimahullah berkata, ad-dainu hal yamna'u wujubaz zakah fihi thalathatu aqwal. Utang itu apakah menghalangi wajibnya zakat? Di situ ada 3 pendapat. Asahhuha indal ashab. Yang paling kuat menurut al-ashab, maksudnya adalah ashabus syafi'iyah. Yang paling kuat menurut ashabus syafi'iyah, menurut para ulama syafi'i, wa huwa nassus syafi'i, dan itu keterangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi mu'dhami kutubihi al-jadidah, dalam mayoritas dalam mayoritas kitab-kitab beliau yang baru adalah tajibu, bahwasanya utang wajib dizakati. Utang wajib dizakati, sehingga dia dihitung ketika belum dibayarkan. Nah. Kemudian An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, falhasil annal madhhaba wujubuz zakati sawa'un kana al-malu batinan aw zahiran. Kesimpulannya bahwasanya dalam mazhab Syafi'iyah adalah wajibnya membayar zakat baik harta itu adalah harta yang batin atau harta zahir. Jadi ada istilah harta zahir, ada istilah harta batin. Apa yang dimaksud dengan harta zahir, harta batin? Ada harta yang statusnya zahir dan ada harta yang statusnya batin. Harta zahir dan ada harta batin. Harta zahir itu yang nampak oleh orang lain. Jadi kita bisa melihat. Orang lain bisa melihat, tetangganya bisa melihat. Sehingga orang lain tahu kalau itu adalah harta fulan yang wajib dizakati. Contohnya apa? Harta zahir yang wajib dizakati dan kelihatan. Contohnya apa? Ternak, ya. Kalau ada orang punya sapi 100 ekor, saya bisa tahu, nggak mungkin dia simpen di lemari kan gitu. Apalagi dimasukkan ke dalam kulkas. Sehingga saya tahu, orang lain tahu, dan seterusnya. Maka saya bisa katakan kepada pemiliknya, Pak, sapi Bapak sudah 100 ekor. Ini wajib untuk dizakati. Ada orang punya kambing misalnya 200 ekor. Saya bisa tahu ini wajib dizakati. Karena dia harta zahir. Contoh yang lain. Harta zahir, contoh yang lain apa? Hasil panen. Ya. Ini harta zahir. Sehingga harta seperti ini bisa dilihat oleh orang lain. Maka harta zahir ini pihak amil itu berhak untuk memaksa pemiliknya agar membayar zakat. Kemudian yang kedua adalah harta batin. Harta yang tidak nampak oleh orang lain. Sehingga kita tidak tahu berapa simpenannya. Dia punya tabungan, orang punya emas, orang punya perhiasan. Itu kan semuanya disimpan. Dan satu orang tidak tahu berapa simpanan harta orang lain. Bahkan satu orang tidak tahu berapa gaji orang lain. Kecuali kalau dia PNS ya. Bisa diketahui. Ini golongan 3A loh ya. Gajinya kurang lebih sekian. Bisa ditebak. Oh, ini aparat. Aparat tuh gajinya kurang lebih sekian. Ya. Sehingga orang bisa nebak. Kenapa? Karena negara membuka itu. Nah. Tapi kalau ceperannya saya tidak tahu. Nah, ini beda lagi. Ini urusan pribadi ya. Nah, harta seperti ini disebut dengan harta batin. Di mana orang lain tidak tahu. Baik. Apa perbedaan antara harta zahir dan batin sehingga ini dipisahkan? Jawabannya adalah terkait wewenang amil. Wewenang amil. Amil itu punya daya paksa. Sehingga kalau ada orang yang nggak mau bayar zakat, amil bisa maksa. Nah, untuk harta yang mana yang boleh dipaksa oleh amil? Yang zahir. Sedangkan yang batin, amil nggak tahu.
Maka yang batin ini kembali kepada kesadaran masing-masing pribadi. Di sini wewenang amil memaksa orang untuk bayar zakat harta apa? Dhahir. Harta yang dhahir. Karena itu yang tahu. Sedangkan harta batin, amir tidak berhak untuk melakukan pemaksaan. Makanya zakat itu sebenarnya lebih smooth dibandingkan pajak. Kok bisa? Pajak itu audit, Pak. Komputernya dipinjam. Bahkan kadang komputernya dibawa ke kantor. Ya. Ada salah satu teman yang cerita, komputernya disita. Kemudian di sana diaudit, setelah itu dikembalikan. Ya. Kadang laptopnya disita, diaudit, dikembalikan. Itu pajak. Zakat nggak sampai seperti ini. Sehingga bagian yang tidak diketahui oleh orang lain, amil zakat itu tidak berurusan. Kembali kepada kesadaran pribadi. Maka untuk harta batin, kembali kepada kesadaran pribadi. Maka tidak ada yang disebut dengan audit zakat. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia meminta bantuan ya, tolong bantu hitungkan zakat saya. Nah itu otomatis yang bantu ini harus tahu keuangannya, sehingga harus dibuka tabungannya berapa, emasnya berapa, peraknya berapa, harus dibuka agar bisa dihitung zakatnya. Tapi kalau dia tidak diminta, hukum asalnya orang tidak boleh kemudian saya pinjam laptopnya ya, tak hitungkan zakat bapak, tidak bisa. Tapi tidak semua keuangan saya ada di laptop. Yang paling lengkap mana? HP. Nah, sudah saya pinjam HP-nya. Oh jangan. Yang sifatnya pribadi seperti ini kembali kepada kesadaran pribadi. Selanjutnya. Jadi baik harta batin maupun harta dhahir semuanya wajib dizakati. Am min jinsid dain am ghairihi. Baik yang sejenis dengan harta utang maupun tidak sejenis. Misalnya utangnya berupa emas. Kemudian tabungannya berupa perak. Berarti tidak sejenis ya. Yang satu emas, yang satu perak. Tapi nanti dinilai dengan pendekatan. Qala ashabuna, para ulama mazhab kami mengatakan, sawa'un dainul adami wa dainullah azza wa jalla. Baik itu utang sama manusia maupun utang kepada Allah. Utang kepada Allah apa contohnya? Bayar kafarah, bayar diat, terus apa lagi? Ya, bayar-bayar yang diwajibkan oleh negara. Termasuk orang ketika bernadar untuk memberikan sesuatu yang dia miliki. Maka itu menjadi dainullah yang wajib untuk dia tunaikan. Kazakatis sabiqah, seperti zakat tahun lalu. Zakat sebelumnya yang belum dibayar. Kemudian bayar kafarah, nadar atau yang lainnya. Kalau ada orang misalnya zakat tahun lalu 10 juta belum dibayar. Tabungan sekarang berapa? 500 juta. Maka zakat tahun lalu tidak dijadikan sebagai faktor pengurang kecuali kalau diambil dulu. Terus dipakai untuk nutupi 10 juta. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah juga menegaskan yang semisal. Walladhi urajjihuhu, pendapat yang lebih aku kuatkan, anna zakata wajibatun mutlaqan. Zakat itu kewajiban mutlak. Walau kana alaihi dainun yungkisun nisab. Meskipun dia punya utang yang mengurangi nisab. Illa dainan wajaba qabla khululiz zakah. Kecuali utang yang wajib untuk dilunasi sebelum menunaikan zakat. Sebelum waktu zakat. Fayajibu ada'uhu, maka wajib untuk ditunaikan. Thumma yuzakki ma baqiya ba'dah. Lalu dizakati yang tersisa. Dizakati yang tersisa
Wa bidzalika tabarra'a dzimma. Dengan itu maka dia lepas tanggung jawab. Baik, insya Allah sangat jelas dari penjelasan ini. Sehingga ketika orang itu bayar zakat, mohon sekali lagi utang jangan dijadikan sebagai faktor pengurang dalam tulisan, dalam perhitungan. Ya. Zakat kan dibuat perhitungannya, faktor pengurangnya utang. Karena pertanyaannya gini, ini sudah dibayarkan belum? Belum. Kalau belum dibayarkan jangan dijadikan faktor pengurang. Kecuali kalau dibayarkan. Kalau dibayarkan, ya sudah berarti harta kamu berkurang dan nanti zakatnya juga lebih sedikit. Tayyib. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran dengan beberapa pertimbangan. Satu, setiap orang yang memiliki harta satu nisab, maka ia terkena kewajiban zakat. Cukup jelas ya. Termasuk pula harta hasil utang. Karena harta yang didapatkan dari hasil utang telah pindah hak milik. Dan itulah yang membedakan antara utang dengan wadiah. Sudah pernah kita bahas dulu ya. Sehingga apa perbedaan antara utang dengan wadiah? Salah satunya adalah pindah hak milik. Utang itu pindah hak milik. Maka ketika A utang kepada B senilai 10 juta, lalu B ngasih 10 juta ke A, maka 10 juta itu milik A. Makanya sebagai konsekuensinya, A bebas menggunakan harta 10 juta itu apapun yang dia inginkan. Mau untuk kepentingan konsumtif, dia gunakan untuk beramal, dia gunakan untuk usaha, bebas. Karena 10 juta itu sudah menjadi haknya. Nah, beda dengan wadiah. Kalau ini tidak pindah hak milik. Tidak pindah hak milik. Sehingga karena tidak pindah hak milik, maka wadiah tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang membawanya kecuali atas seizin orang yang menitipkan. Nah, sehingga saat saya menerima utang, maka harta itu jadi milik saya. Meskipun bisa jadi nominalnya sudah tidak ada karena sudah berubah wujud jadi yang lain. Nabi SAW mengutus beberapa sahabat sebagai amil untuk memungut zakat. Sementara tidak ada perintah untuk merinci apakah dia punya utang ataukah tidak. Namun yang dilakukan adalah menyarankan kepada mereka bayarkan utang dulu, baru sisanya dizakati. Kewajiban zakat terkait harta yang ada. Ya. Kewajiban zakat itu terkait harta yang ada. Ainul mal. Sementara utang terkait tanggungan. Sedangkan keduanya tidak saling menghalangi. Jadi ainul mal artinya adalah harta yang ada. Kalau utang itu tanggungan, zimmah. Dan zimmah dengan apa yang ada itu tidak saling bertentangan. Sehingga kalau tidak dia bayarkan, ya hukum asalnya wajib dizakati. Yang kedua, yang berikutnya adalah riwayat dari Utsman radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. Faman kana alaihi dainun falyuaddihi hatta tukhriju zakata amwalikum. Karena itu siapa yang punya utang, maka tunaikan utangnya, lalu sisanya silahkan dikeluarkan zakat untuk hartanya. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau utang belum dikeluarkan, maka dihitung zakat. Dalam riwayat yang lain, faman kana alaihi dainun, Utsman mengatakan, siapa yang punya utang, falyaqdi, maka hendaknya dia lunasi, wa zakku baqiyata amwalikum, dan zakati sisa saldo dari harta kalian. Ya. Pernyataan Utsman radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa harta utang yang belum dibayarkan dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. Sebaliknya, jika harta hasil utang itu masih dipegang, maka wajib dihitung zakatnya.
Dalam arti kembalikan ke saldonya. Ya. Jadi bukan begini ya. Bukan tabungan plus utang, bukan. Ya. Tapi ini tidak diperhitungkan. Gitu ya. Maksudnya bukan tabungan plus utang, tapi apa? Utang tidak diperhitungkan. Sehingga misalnya dalam kasus tadi ya. Utang KPR 300, tabungan 200. Berapa zakatnya? 200 plus 300. Bukan begini. Sama dengan 500, 2,5% kali 500 juta. Ya enggak. Tapi ini tidak diperhitungkan. Cukup lihat berapa saldo tabungannya. Nah. Sehingga utang tidak plus maupun minus. 200 tidak plus 300, tidak pula minus 300. Karena dia tidak dihitung dalam proses ini. Sehingga yang dimaksud utang di zakat itu maksudnya adalah di saldonya ini, di situ ada uang utang. Kalau dia kembalikan, maka tidak wajib dizakati, tapi kalau tidak dia kembalikan, wajib dizakati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas zakat piutang. Dan nampaknya zakat piutang ini adalah sesi yang terakhir ya dari kajian ada orang utang. Nanti bisa kita selesaikan dalam sehari atau 2 hari insya Allah ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sohihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, yang mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndedhe tenan. Moro nagih hae lho. Aku mau arep ngeki iki, Tro. Apa iki? Wis yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas. Mas.
Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ana kan ada menjamkan, ada ke saudara, ada ke teman, hutang Ustaz. Nah itu kan ada yang 1 juta, ada yang 1,5, bahkan ada yang ratusan ribu. Apakah itu dimasukin dalam item zakat, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustaz, Berarti posisi Bapak memberi ya, memberi utang. iya biar betul Ustaz memberi utang. Karena saking banyaknya kadang-kadang lupa Ustaz, aduh ada berapa gitu, apakah itu masuk item zakat Ustaz, zakat mal. Nah, terus yang kedua Ustaz, adik anak kan mereka suami istri kerja. Nah terus dia kadang suka bingung mau zakat malnya itu karena hartanya itu kan bercampur, karena yang ngatur kan istrinya, adik anak ini Ustaz. Nah terus kadang dia suka bingung hartanya karena kecampur. Nah itu apakah zakatnya suami istri dijadiin satu atau dipisah Ustaz? Karena mereka dua-duanya masing-masing punya penghasilan Ustaz. Nah, syukron Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tampilkan ini dulu biar kita bahas ini dulu ya. Untuk yang pertama, Anda memberikan banyak utang kepada beberapa orang ya, ke B, C, dan seterusnya, dengan nominal yang berbeda-beda. Semoga ini jadi amal soleh, membantu banyak orang yang membutuhkan. Selanjutnya, apakah ini masuk dalam komponen zakat? Insya Allah kita bahas besok, karena ini masuk dalam ranah kajian zakat piutang, bukan zakat utang. Kita masuk dalam ranah kajian zakat piutang. Baik, selanjutnya kita beralih ke zakat suami istri. Zakat harta gabungan suami istri. Di sini ada fatwa yang diterbitkan oleh Syabaka Islamiyah, zakatul mal al-mushtarak, zakat harta gabungan antara suami dan istri bahkan serta anaknya. Dalam fatwa ini ditegaskan, fal malul mushtarak, harta gabungan antara suami istri dan anaknya, innama tajibu fihi fi nasibi kulli wahidin minhuma alan firadin. Zakatnya itu wajib untuk masing-masing harta dari pemiliknya sendiri-sendiri. Sehingga perhitungannya harta suami dihitung sendiri, harta istri dihitung sendiri. Idza balagha nisaban, apabila mencapai nisab. Wa hala 'alaihil haul, dan sudah haul. Sementara yang belum mencapai nisab, jika tabungan salah satu dari mereka belum mencapai nisab, maka tidak ada zakat. Sehingga misalnya suami punya tabungan 1 nisab, tapi istri tabungannya belum 1 nisab, maka tidak ada zakat. Wala yudammu maluhum ba'dahu ila ba'din fi takmilin nisab. Dan harta masing-masing tidak digabungkan agar bisa mencapai nisab. Sekarang nisab anggaplah 70 juta. Nisab anggap misalnya 70 juta. Udah? Lalu suami punya harta 40 juta. Istri punya 30 juta. 140, 130. Kurang. Suami punya 50 aja. Suami punya 50, istri punya 40. Kalau ini digabungin 90, kena zakat. Tapi di sini dinyatakan tidak digabungkan agar bisa mencapai nisab. Li'annal khaltah ghairu mu'tabarah, karena campuran itu tidak diperhitungkan fi zakah, dalam perhitungan zakat, fi ghairi sa'imah, untuk selain binatang ternak. Kalau binatang ternak itu digabungin. Jadi misalnya dalam satu kandang ya, di situ ada
50 kambing. Tapi 50 kambing ini milik 5 orang. 10, 10, 10, 10. Totalnya 50 kambing. 50 kambing sudah nisab. Dizakati ataukah tidak? Karena ini milik 5 orang. Jawabannya dizakati. Karena al-khiltah, campuran harta, mal mukhtalat, harta yang bercampur antara milik satu dengan milik orang lain, apakah itu mempengaruhi zakat? Untuk selain binatang ternak tidak mempengaruhi zakat. Tapi untuk ternak mempengaruhi zakat. Fi qauli aktsari ahli ilmi, menurut pendapat mayoritas ulama. Baik. Dalam Asy-Syarhul Kabir di referensi mazhab Hambali dinyatakan la tu'athirul khultatu fi ghairi sa'imah. Adanya campuran harta itu tidak berpengaruh untuk selain binatang ternak. Kadzabi wal fiddah waz zuru' was thimar wa urudut tijarah. Baik emas, perak, pertanian, kemudian athimar, buah-buahan, urudut tijarah, barang dagangan, dan yang lainnya. Wa yakunu hukmuhum hukmal munfaridin. Hukumnya itu hukum untuk pemilik harta masing-masing. Ya. Sehingga perhitungannya sendiri-sendiri. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini adalah pendapat kebanyakan ya, atau mayoritas ulama. Baik. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur bercampur dan tidak diketahui punya suami yang mana, punya istri yang mana? Ya. Sah-sah saja ketika suami istri itu mencampurkan hartanya. Boleh. Karena masing-masing kembali kepada kerelaan keduanya. Meskipun pada asalnya kepemilikan masing-masing itu dihargai dalam Islam. Sehingga suami punya harta dihargai. Istri punya harta dihargai. Dan posisinya dipisahkan. Artinya pasangannya tidak boleh mengambil harta suami atau mengambil harta istri kecuali atas kerelaan yang memiliki. Sehingga suami punya harta, istri nggak boleh ngambil sesukanya. Istri punya harta, suami juga tidak boleh ngambil sesukanya. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wanita ini ya. Wanita tanya kepada Ibnu Abbas. Kemudian pertanyaan wanita ini, apa hak yang boleh saya dapatkan dari suami saya? Lalu Ibnu Abbas menjawab, kamu berhak untuk mendapatkan nafkah berupa makanan dan pakaian. Lalu wanita ini bertanya, wad darahim, boleh nggak saya ngambil uang suami? Ibnu Abbas kemudian balik tanya, atuhibbina ayyakhudhahu liyatik, ayyakhudhahu liyatak. Kamu mau nggak kalau misalnya perhiasan kamu diambil oleh suamimu? Tidak mau. Maka seperti itu pula. Suamimu juga nggak mau kalau duitnya diambil kamu. Sehingga Islam itu menghargai kepemilikan. Suami punya sendiri, istri punya sendiri. Dan Islam menghargainya dengan cara satu sama lain tidak boleh mengambil kecuali atas kerelaan dari pemiliknya. Kalau pemiliknya ridho silahkan, kalau pemiliknya tidak ridho tidak boleh. Baik. Makanya istri ketika belanja dan itu di luar kebutuhan pokok, ya harus izin, harus pamit. Beli baju, beli kerudung, beli apa lagi? Beli perabotan. Harus taren dulu ya, izin dulu kepada suami. Saya mau beli ini. Kalau diizinkan silahkan, kalau nggak diizinkan tidak boleh. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur dicampur? Tidak apa-apa, dicampur asal saling ridho. Jadi istri ridho, suami juga ridho. Terus cara ngitungnya gimana? Wa idza kanu la ya'lamuna miqdara nasibi kulli wahidin minhuma. Kalau mereka tidak tahu berapa nominal masing-masing, berapa saldo masing-masing, fala manasa minat taqdir wal ijtihad. Wa kadza idza lam yu'lam miqdar al-mali fi as-sanawatil madiyah, fala manasa minat taqdir wal ijtihad. Wala yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka tidak ada ruang untuk melakukan perhitungan prediksi
Tidak ada ruang untuk melakukan perhitungan prediksi. Artinya tidak perlulah dilakukan prediksi. Demikian pula ketika tidak diketahui harta dia di masa silam, fala manasa minat takdir wal ijtihad. Dan Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuannya. Maka di posisi ini dia bisa lakukan pendekatan ya, sebisa mungkin. Jadi artinya kamu nggak perlu gabungin ya. Yang sudah digabungkan itu jangan digabungkan untuk dihitung zakatnya. Tapi kamu lakukan pendekatan. Kira-kira berapa harta suami dan berapa harta istri. Kalau memungkinkan, meskipun tidak tepat, tidak apa-apa. Dalam arti, ya kurang lebih ya, pakai rentang. Suami itu kurang lebih hartanya sekian puluh juta. Istri kurang lebih sekian puluh juta. Baik, itu yang jadikan acuan. Kalau ternyata tidak memungkinkan, Pak sudah campur-campur, sudah jadi yang lain, ya coba lihat sumbernya, gede mana. Istri sekian, suami sekian. Berarti kalau pakai persentase dari total itu, oh yang ini sekian persen, yang ini sekian persen. Anggaplah misalnya total gabungan itu mengikuti sumbernya. Insya Allah itu juga bisa dijadikan sebagai acuan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang disarankan oleh para ulama, sehingga kesimpulannya gabungan itu tidak mempengaruhi zakat karena zakat itu dipisahkan. Harta suami dizakati sendiri, harta istri dizakati sendiri. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, ingin menjelaskan pertanyaan 2 hari lalu Ustaz. Jadi saya ini penjual sepatu, ada stok juga. Jadi ada si A ingin beli sepatu saya, umpamanya 200.000. Tapi karena saya belum punya bank syariah, dan biasanya saya menggunakan bank konvensional salah satu keluarga saya, jadi saya menghindari untuk uangnya ke bank konvensional. Jadi saya pakai cara, saya cari barang di marketplace, yang harganya sama atau kurang lebih ya kurang 1.000-2.000. Lalu saya take out. Itu kan keluar kode virtual account. Virtual account itu bisa dibayarkan nggak cuma oleh saya, asal banknya sesuai, orang lain juga bisa. Jadi tagihannya saya tagihkan ke dia itu Ustaz. Ke yang A tadi yang ingin beli sepatu saya. Belum paham saya, Pak. Jadi begini Ustaz. Saya jual sepatu Ustaz. Iya, bawa jual sepatu. Ya, ada stoknya juga. Nah. Lalu si A ingin beli sepatu saya. Padahal Bapak belum punya sepatu itu. Gimana Ustaz? Bapak belum punya sepatu itu yang dibeli oleh si A. Udah ada Ustaz. Udah ada di stok. Udah di stok ya. Iya. Nah, si A ini pengen beli umpamanya 200.000 harganya. Lalu karena saya belum punya bank syariah, jadi saya menggunakan cara yaitu saya cari barang di marketplace umpamanya makanan atau baju yang total harganya 200.000. Baik. Nah, jadi kan keluar tagihan. Ya. Tagihan itu saya kasih ke yang si A tadi sebagai pembayaran untuk sepatu saya. Oh gitu. Baik. Jadi ya, lalu satu lagi Ustaz. Baik. Terkait biaya bank syariah itu lebih murah dibandingkan bank konvensional. Kalau saya lihat video Ustaz yang lalu itu ada yang bertanya fasilitas bank syariah apakah termasuk riba. Lalu Ustaz membandingkan dengan akad surtajah. Apabila biaya di bank syariah itu lebih murah dibandingkan bank konvensional, apakah tidak apa-apa Ustaz? Baik. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama Bapak, jadi Bapak menjual sepatu, lalu Bapak belanja sesuatu di marketplace dan konsumen Bapak yang bayar. Berarti di sini statusnya adalah barter ya. Bapak melakukan baik yang disebut dengan baik muqayadah ya.
Artinya jual beli barter. Sehingga Bapak serahkan sepatu, tapi tolong pembayarannya berupa makanan. Boleh-boleh saja, makanannya ada di mana? Di toko A itu. Kamu belikan makanan di toko A, ya, dan nanti serahkan ke saya, antar ke saya. Sah-sah saja, akadnya namanya akad barter. Sehingga di sini terjadi jual beli barter. Melepas sepatu, mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua, tentang posisi biaya bank syariah yang lebih murah dibandingkan konven. Apakah ini tidak termasuk riba? Yang saya pahami tidak. Karena begini ya, keberadaan sistem yang disediakan oleh bank itu sudah ada, baik kita punya akun di situ maupun tidak punya akun di situ. Artinya pada saat kita punya akun di situ, terus kita daftar ya. Saya daftar karena saya butuh untuk keamanan, butuh transaksi dan seterusnya. Itu tidak mempengaruhi sistem mereka. Sehingga keberadaan sistem ini tabi mengikuti dari transaksi utama antara kita dengan bank. Transaksi kita yang utama dengan bank apa? Saya menyerahkan duit ke bank dengan akad utang. Lalu harta saya itu jadi properti bank. Itu transaksi utama. Terlepas dari keberadaan sistem itu. Nah, kemudian sistem itu karena sudah ada, diberikanlah oleh bank kepada nasabah. Nanti Bapak bisa melakukan beberapa transaksi melalui layanan kami. Ya. Karena semua nasabah tentu saja dia masuk ke dalam sistem itu. Karena itu yang kami pahami, keberadaan sistem ini nasabah memang tidak harus sewa. Keberadaan sistem ini nasabah tidak harus sewa. Artinya itu adalah manfaat bawaan setiap transaksi utang yang ada di bank. Dan itu tidak bisa dihindari. Sehingga yang kami pahami dalam hal ini bank atau nasabah tidak mendapatkan bunga disebabkan kemudahan sistem tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya, saya punya 3 bidang kebun. Di saat panen, barang hasil kebun itu mencapai nisab dan kami zakati. Tetapi pada waktu tertentu tidak barang panen tersebut. Yang 2 kebun dipanen per 3 minggu dan yang 1 kebun per 2 minggu. Dan hasilnya masing-masing belum mencapai nisab. Apakah tetap dizakati Ustadz? Yang kedua, kalau yang 2 kebun itu kami beli dari hasil minjam dari bank. Dan apakah hasilnya batil Ustadz? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik, perhitungan zakat untuk panen. Kalau yang bareng jelas ya. Apabila dia di atas nisab atau mencapai nisab, kena zakat. Bagaimana kalau terpisah? Terpisah di sini ketika sendiri-sendiri belum nisab. Sehingga kalau dipisahkan 3 begini, kebun A, B, C, semuanya di bawah nisab. Semuanya di bawah nisab. Tapi kalau akumulasi A plus B plus C, ini mencapai nisab. Pendapat yang kuat sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, cara perhitungannya adalah akumulasi. Cara perhitungannya diakumulasi sehingga dari kebun 1, 2, dan 3 meskipun masa panennya beda, nanti digabung. Kemudian dibayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih mendekati dan lebih aman dalam hal ini. Selanjutnya, Anda utang bank. Kemudian dari hasil utang itu Anda gunakan sebagai modal untuk bertani. Baik, di sini kan ketemu hasil. Apakah hasilnya ini halal atau haram? Apakah hasilnya ini halal atau haram? Pertanyaannya adalah hasil ini hasil apa? Hasil riba atau hasil panen? Ini hasil apa ini? Ini hasil apa? Hasil riba ataukah hasil panen? Hasil panen. Kenapa?
modalnya sudah diwujudkan dalam bentuk bibit, pupuk, kemudian obat-obatan, perlengkapan bertani. Ya, akhirnya dia berubah jadi pepohonan, berubah jadi buah-buahan. Berarti hasilnya adalah hasil panen. Kalau hasil panen, Anda bekerja di situ, lalu Anda memanen, ini adalah hasil yang halal. Ya. Terus ribanya di mana, Pak? Tidak ada riba di situ. Ribanya adalah saat Anda mengembalikan ke bank. Nah, di sini Anda bayar pokok plus bunga. Ya. Bunga inilah yang mengeluarkan bau riba. Sehingga bunganya atau ribanya itu berada di posisi ketika Anda membayar ke bank, bukan di posisi saat Anda menerima modal dari bank. Makanya kalau bisa disarankan, bank ini diajak bagaimana kalau kita kerjasama bagi hasil. Nanti saya akan gunakan untuk bertani. Wahai bank, kamu akan saya kasih panen, misalnya dari hasil panen 30%. Oh, Masya Allah. Ini bisa jadi lebih gede dibandingkan bunga. Cuman bank tidak mau. Tidak, Pak. Pokoknya tetap flat seperti ini ya, atau bukan flat ya, sesuai perhitungan ini. Sehingga nanti cicilan Bapak pertama sekian, nanti menurun sampai hilang. Sampai habis. Dan semakin tertib, terjadwal, semakin jadi nasabah yang soleh. Nah, menurut bank. Dan dia nasabah yang baik hati kayak gini nanti akan ditawari lagi. Potensial. Karena dia menjadi sumber pemasukan terbesar bagi bank. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Bapak. Istri saya meninggal. Kemudian beberapa tahun si A menikah lagi. Berjalan 2 tahun si A ini meninggal. Apakah istri si A yang kedua mendapat warisan Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Hartanya dari mana, Pak? Ada anak, Pak? Wah, tidak ada anaknya Ustaz. Tidak ada anak. Baik. Hartanya milik siapa? Milik A atau milik B? Milik istri atau milik suami? Milik suami Ustaz. Oh, baik. Tidak ada anak, Pak ya? Tidak ada anak. Saudara istri ada? Saudara suami? Saudara suami perempuan Ustaz. Saudara suami perempuan. Saudara istri ada? Saudara istri tidak ada Ustaz. Tidak ada. Paman? Paman ada. Nah, paman ada, paman. Paman dari bapak ya, bukan dari ibu. Iya. Ada ya? Iya. Baik, cukup Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tulis skemanya seperti ini ya. A dan B, ini istri yang pertama, B, kemudian B meninggal. Nah, saat B meninggal, maka ahli warisnya adalah A sebagai suami. A sebagai suami ini dapat setengah. Nah, kemudian sisa setengah diserahkan ke ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain siapa? Tadi belum lengkap penyebutannya ya. Kalau ada paman ya ada paman, kasihkan ke paman. Paman tapi dari bapak ya, bukan dari ibu. Kalau tidak ada paman ya sepupu, anaknya paman. Yang dari bapak atau sebapak. Sudah? Lalu lalu A meninggal. Saat A meninggal, C masih sah sebagai istri. Sehingga C dapat. C sebagai istri dapat 1/4 karena A tidak punya anak. Kemudian sisa 3/4 nanti diserahkan ke ahli waris yang lain. Ahli waris lain dari keluarga C. Ahli waris yang lain dari keluarga C siapa saja? Ya, tadi kan belum jelas ya.
siapa saja. Kalau ada saudara perempuan, ya kasihkan ke saudara perempuan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dan suami sedang membangun rumah. Apakah uang sebesar perencanaan dan sudah mencapai nisabnya itu terkena zakat, Ustaz? Apakah uang perencanaan untuk bangun rumah, untuk haji, untuk apapun terkena zakat karena dia sudah mencapai nisab? Jawabannya na'am, terkena zakat. Karena sudah mencapai nisab. Selagi uang itu belum kepake. Tapi kalau uang itu kepake, sudah Anda bayarkan untuk beli material, Anda bayarkan untuk bayar kontraktor dan seterusnya, sehingga di bawah nisab nggak wajib zakat. Tapi kalau uang itu masih berada di rekening Anda, dan Anda bisa tarik kapanpun, bisa dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk mewujudkan perencanaan, maka dia masih wajib dizakati. Nah, tapi kalau sudah Anda belikan material, berarti uang itu sudah tidak ada lagi, dia tidak lagi dihitung sebagai komponen zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz, saya mau bertanya. Saya meminjam sertifikat rumah atas nama saya pribadi yang saya beli sebelum saya menikah kepada suami untuk kerja usaha dengan koperasi syariah ya. Terus setelah berjalannya waktu, usahanya itu mengalami kendala dan akhirnya rumah itu harus dijual untuk mengembalikan dana ke koperasi. Yang saya pertanyakan, hasil penjualan dari rumah itu harus saya jagain dan bagaimana perhitungannya, karena hasil penjualan itu sebagian besar saya bayarkan dulu untuk hutang suami ke koperasi tersebut gitu ya. Lalu bagaimana perhitungan zakatnya? Baik. Cukup Ibu. Baik, hasil penjualan rumah ya, sebagian ada yang dipakai untuk bayar utang. Nah, sebagian masih sisa. Yang ini kalau sudah distorkan tidak dizakati. Nah, sisanya ini yang dizakati. Misalnya ya, hasil penjualan rumah 500 juta misalnya. Lalu untuk bayar utang 200 juta. Nah, ini kan sudah tidak dizakati karena dia sudah kita keluarkan. Nah, sisanya 300 juta ini yang wajib dizakati setelah genap 1 tahun, setelah haul. Sehingga 300 juta itu biarkan mengendap 1 tahun, setelah genap 1 tahun nanti Anda keluarkan 2,5%. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.